berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan di awal tadi Pak Mesti. Nah, kalau begitu Pak, kita kesampingkan yang tadi dulu nih. Mungkin nanti bisa kembali lagi. Maksud saya, kenapa sih Pak Tuhan itu bahasanya gini Pak, perlu menciptakan suatu bencana atau musibah, khususnya yang berkaitan secara kelompok, yaitu bencana alam Pak. Allah berfirman dalam Al-Quran, khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Apik lan elek iku kuwabeh saka ngersane Gusti Allah. Jadi Allah membuat bencana itu bukan berarti Allah ingin menghancurkan umat, tidak. Itu hanya untuk menguji. Diuji manusia itu. Biasanya kalau orang itu hidupnya enak, makmur, lupa kepada yang bikin makmur. Ini yang Allah tegur itu. Ya toh, contoh gunung, ya toh. Di perengnya gunung, kenapa dibikin pila? Notabene pila untuk maksiat, ya toh. Makanya sekarang ini banyak orang kehilangan istri karena istrinya digondol orang pila tadi, ya toh. Itu. Nah, akhirnya dengan Allah menghukum manusia itu, akhirnya manusia itu sadar akan kelalaiannya. Yang seharusnya gunung itu dijaga, dilestarikan, hutannya digunduli. Bisa jadi kan? Akhirnya terjadi bencana alam, tanah longsor, sehingga tidak ada yang menghalanginya, sehingga terjadi banjir bandang. Semua musibah itu menurut Allah itu terjadi dari tangan-tangan manusia sendiri. Wa ma min musibatin fa bima kasabat aydikum. Semua kejadian prahara di alam dunia ini gara-gara manusia yang teledor. Disuruh menanam pohon malah ditebang, tidak ada reboisasi. Sehingga tidak ada yang menahan erosi. Ya jangan disalahkan kalau banjir, ya. Jadi boleh kita menebang hutan, tapi harus ada reboisasi, harus ada gantinya, kan begitu. Nah sekarang tidak, hutan digunduli kemudian tidak ditanam kembali. Siapa yang bisa menampung debit hujan yang begitu besar? Yang saya tahu kalau Kalimantan itu tidak pernah banjir ya, sekarang malah banjir bandang. Bisa jadi mungkin terjadi illegal logging yang melebihi batas, ya kan, akhirnya ditegur. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana hukum alam. Kalau alam itu sudah tua, nggak ada bedanya dengan manusia. Kalau manusia sudah tua harus mati, diganti generasi yang baru. Maka terjadi regenerasi. Ya, mungkin maksudnya Allah niki meregenerasi alam ini supaya terjadi perubahan. Karena mungkin di suatu negara ini tidak ada keadilan, masyarakatnya hidupnya susah. Kemudian para petinggi-petingginya mungkin sekarang ini yang lagi dipegang sama KPK umpamanya, yang seharusnya untuk kemakmuran rakyat ternyata untuk kemakmuran pribadi. Maka ditegur sama Allah, ya kan. Itu semua bisa jadi ujian, bisa jadi adab, bisa jadi pelajaran buat kita, sehingga kita tidak semena-mena hidup di dunia ini, harus memperhatikan alam, ya toh, sehingga tidak terjadi kehancuran yang seperti sekarang ini. Saya kira seperti itu. Bisa dikatakan itu masih termasuk kasih sayangnya Allah gitu Pak? Betul, ya itulah wujud kasih sayangnya Allah. Contoh, kalau orang itu misalnya hidup susah, hidup melarat, pasti ingat Allah, pasti. Tapi kalau orang hidup kecukupan, penuh dengan kemewahan, dari dulu masyarakat rusak itu karena kemewahan, jarang orang kuat. Maka di bumi hanguskan oleh Allah itu supaya mereka tahu bahwa yang kuasa itu hanya Allah.
Tuhan semesta alam, bukan jabatan, bukan pangkatmu. Karena apa? Manusia itu hanya dikuasakan, bukan menguasai. Ini yang harus diperhatikan. Jadi para pejabat itu bukan menguasai, tapi dikuasakan hanya untuk sementara. Mana yang lebih baik dari amalmu? Mana yang amanah terhadap rakyatmu? Mana yang peduli terhadap masyarakatmu? Intinya kan seperti itu. Ya, kasih sayangnya seperti itu Pak Misti. ya bentuk kasih sayangnya seperti itu. Tadi yang di awal Pak Misti menyampaikan kan ini bisa jadi bentuk ujian itu Pak. Kalau misal memang sih beberapa tempat, beberapa pulau itu kita tahu di Indonesia potensi gempa, potensi tsunami itu ada. Cuman saat-saat ini beberapa tahun belakangan ini kan seolah-olah itu rata gitu Pak. Yang biasanya tidak ada bencana alam apapun, entah gempa, entah gunung, entah tsunami gitu Pak. Itu seolah-olah itu kayak barengan. Nah, apakah yang disampaikan Pak Misdi di awal tadi itu mungkin suatu kaum itu sedang lalai? Indonesia ini sedang dalam kondisi seperti itu atau lebih parah atau gimana Pak? Ya, Indonesia ini sekarang ini kan lagi negara berkembang menuju ke negara maju. Nah, kita itu belum siap sebenarnya, ya kan? Mentalnya kita itu loh yang belum siap, ya kan? Sehingga kita mensikapi perkembangan zaman, peralihan teknologi itu belum siap, sehingga terjadi bencana seperti ini itu juga ada sangkut pautnya dengan mental kita sendiri, ya, mental manusia yang belum siap dijadikan pemimpin. Karena pemimpin yang adil itu luar biasa ujiannya, ya. Maka orang kalau diuji kemiskinan itu banyak yang kuat, tapi kalau diuji dengan kemewahan, siapa yang kuat? Ya, jarang orang yang kuat, kecuali orang-orang yang bermental kuat, beriman kuat, dan memiliki keyakinan agama yang sangat kuat. Itu saya kira. Ini terakhir Pak, tadi di awal kita diskusi kita tanya jawab itu kan mengenai tentang ramalan, berarti kan istilahnya di Islam tidak ada hal seperti itu Pak. Nah, saya tidak akan mengkaitkan adanya bencana ini, kita anggap memang bukan ramalan-ramalan yang disampaikan beberapa pakar ya. Nah, kalau begitu bagaimana Pak sikap kita? Karena kan nanti akan pecah Pak, mau nggak mau akan ada yang menganggap oh ya ramalannya sedang terjadi, yang satu mungkin ini ujian dari Allah. Nah, sebenarnya seharusnya kita bersikap yang bagaimana Pak? Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan walan nabluwanakum bisyai minal khawfi wal ju'. Setiap manusia pasti akan diuji. Diuji dengan rasa takut, kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan. Itu sifat manusia dan itu pasti akan dihadapi. Manusia kan lupanya di situ bahwa setiap manusia akan diuji, bahkan sampai kekurangan buah-buahan, kehilangan nyawa kan. Itu memang sudah takdirnya Allah. Dari Al-Quran Pak? Iya, bukan karena mohon maaf ramalan-ramalan. Memang kita harus sudah siap dan Quran sudah menjawab seperti itu. Setiap manusia akan diuji, setiap kaum, setiap bangsa, setiap suku harus diuji. Maka jangan lupa kita mohon pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bisobri wassalah. Kembali ke situ, ya kan? Lalu bagaimana jawaban orang-orang yang beriman kalau terjadi musibah? Alladzina amanu idza asobathum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa semuanya itu adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Saya kira itu ya yang harus
apa bahasanya itu harus dipersiapkan bahwa semua bencana, semua yang kejadian di sini ini sudah rencana Allah memang, bukan karena ramalan, ya. Kalau memang terjadi kebetulan ya kita manusia yang hanya kebetulan, bukan karena seperti Nabi yang memang apa dimaksum imannya gitu. Tapi saya tidak meremehkan orang yang meremeh, tidak, ini hanya pandangan dari sudut Islam gitu. Jadi istilahnya kebetulan yang diuji setiap manusia tadi itu sedang berjamaah gitu Pak. Betul, betul. Sedang kolektif gitu. Sedang kolektif. Ini kan karena ya mungkin keteledoran manusia, ya toh. Keteledoran manusia sehingga memanfaatkan alam ini semena-mena, ya toh. Baik itu terhadap alam maupun terhadap apa istilahnya pangkat maupun jabatan, itu ujiannya berat sekali. Maka kalau orang-orang tasawuf itu kalau menghadapi dunia itu sangat takut, ya. Orang-orang tasawuf itu kan selalu kholwat, suruh meninggalkan dunia. Tapi orang sekarang nggak siap, ya, nggak siap. Maka bagaimana solusinya? Ya ayo kita kembali ke majelis taklim, ya, belajar mensikapi hidup ini dengan bijaksana, serahkan semuanya kepada Allah. Silakan kita berusaha maksimal, silakan jadi orang pinter, tapi jangan merasa pinter. Silakan jadi pejabat, tapi jangan merasa berkuasa, karena kita hanya dikuasakan, itu kuncinya, ya. Terakhir Pak, ada lagi nih, ini tiba-tiba terpikirkan, katanya Pak, orang kalau meninggal di saat bencana itu mati syahid. Nah itu gimana Pak? Memang pasti syahid atau syahid yang seperti apa Pak? Nah ini kan menarik Pak. Nah, syahid itu kan tergantung amal ibadahnya, ya. Kalau meninggalnya lagi maksiat ya nggak syahid, sangit namanya. Meskipun di tempat bencana Pak. Iya, ya. Yang namanya mati syahid itu kan mati dalam jihad fisabilillah. Artinya jihad fisabilillah mungkin saudara ngaji, kemudian terjadi kecelakaan, beruntun, kemudian sepeda motornya tergilas sepur. Nah, itu namanya mati syahid. Atau jenengan berangkat ngaji kemudian terjadi banjir, Anda mau menyeberang atau berenang tapi nggak bisa berenang, akhirnya tenggelam. Tapi tenggelamnya kita itu dalam rangka mencari ilmu, bukan bermaksiat. Kalau maksiat yang tidak bisa dikatakan syahid, itu intinya, ya kan?